saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah baik. Bu Yani gimana? Alhamdulillah. Mohon izin Bu, saya akan melakukan namanya supervisi kelas. Nah, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi, di mana tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, selain itu tujuannya selanjutnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada Ibu untuk mempersiapkan proses pembelajaran nanti, sehingga Ibu lebih percaya diri dan lebih maksimal dalam melakukan proses pembelajaran untuk anak-anak. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis, fungsi, peran, dan perhitungan pajak dalam pembangunan ekonomi. Oke, ada dua tujuan pembelajaran yaitu menganalisis perpajakan dalam perekonomian. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis peran, fungsi perpajakan ya. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti itu apa? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua Bu. Pada aspek pengetahuan dan keterampilan, yaitu pada pengetahuan itu siswa dapat menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, sedangkan yang keterampilan itu siswa dapat menyajikan hasil analisis fungsi, peran, dan perhitungan pajak dalam pembangunan ekonomi. Berarti ada dua Ibu, ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di observasi nanti, seperti strategi pembelajarannya, modelnya, dan metode pembelajarannya itu apa? Apa saja? Ya, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan scientific, metodenya scientific, modelnya itu pakai discovery learning, kemudian metodenya dengan diskusi dan presentasi pastinya. Ya, berarti tadi pendekatannya scientific, modelnya discovery learning, dan metodenya diskusi dan presentasi. Oke. Bagaimana dengan media pembelajarannya? Kira-kira Ibu akan menggunakan media pembelajaran seperti apa? Ya, di kelas itu sudah ada ya, LCD itu kita manfaatkan, yaitu PPT. Jadi anak-anak kalau berdiskusi itu langsung membuat PPT, bisa diuraikan di situ. Kemudian yang kedua, LKPD, lembar kerja peserta didik itu untuk mengevaluasi pengetahuannya gitu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Kan ini ada hari Senin dan Rabu. Dan untuk minggu depan berarti hari Rabu ya, kita pembelajaran hari Rabu minggu depan tanggal 24 Mei insya Allah. Pas berapa Ibu? 11 I 1 jam 5.6 biasanya. Baiklah, berarti pada minggu depan Ibu hari Rabu tepatnya, yaitu di kelas 11 I 1 jam ke-5.6 ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat, mengevaluasi dan mengamati hal-hal apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran tersebut. Nah, nanti setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan lagi Bu. Boleh, sangat mendukung ya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Siap mendukung. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira dari percakapan praobservasi ini ada apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan tadi saya mendapatkan banyak gambaran ya, dan ide tentang media apa yang akan saya gunakan, kemudian modelnya, metodenya, sehingga anak-anak itu mungkin lebih tertarik ya, bukan hanya lebih tertarik tapi lebih menambah minat belajar mereka, karena memang di kelas itu kan ada beberapa yang mungkin belum bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan itu dengan sempurna. Nah, itu bagaimana kelas itu keseluruhan bisa menangkap itu sih.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Yani. Sampai ketemu di observasi kelas ya. Iya. Demikianlah percakapan pra observasi kita. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang lain. Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Hari ini ada yang masalah. Abi Yasa, Ahmad Lutfino, Asep, bisa dari Adelia Putri, sudah sehat ya? Aditya Dwi, melanjutkan materi kita yang perpanjangan, yaitu pembelajaran kita peserta didik dapat menganalisis perpanjangan dalam pembangunan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisa fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Ya, ini menyambung dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu APBN. Karena sumber pendapatan terbesar dari APBN adalah pajak. Ya, dan kemudian akan kita bahas lebih lanjut, akan kita bahas tuntas tentang pajak, kemudian perhitungan pajaknya juga, bagaimana BPK, pajak penghasilan, kemudian pajak bumi dan bangunan, ya, yang merupakan sumber penerimaan terbesar, salah satu sumber penerimaan terbesar dari APBN kita. Kita sudah bagi menjadi 4 kelompok, bukan sudah bagi menjadi 4 kelompok, ya, yang akan saya presentasikan. Kemudian lembar kerjanya juga sudah saya bagi ke kalian. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti akan presentasi di depan sesuai dengan yang sudah saya tetapkan. Silakan. Kita lanjutkan kelompok 3 untuk perhitungan pajak, yaitu menghitung BPH. Kelompoknya kelompok 3 siapa? Kan sudah siap di desa. Kelompok 3 ke depan. Kasih apa untuk memberi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan dosen kami meminta perhatiannya untuk kelompok kami mempresentasikan mengenai pajak penghasilan. Baik, saya mulai dari perkenalan. Nama saya Yunus Rizal dari Absen Baru Lama. Saya akan ada Putri dari absen 12. Gabung dari 29. Saya sudah Santi absen 9. Saya Nandri nomor absen 30. Kan tadi kalian sudah menjelaskan apa namanya dari pajak penghasilan ini sudah ada apa namanya bagaimana. Nah, aku cuma mau tanya subjek pajak penghasilan sama pajak penghasilan itu mungkin saya dijawab mengenai subjek pajak penghasilan dan juga objek pajak penghasilan
Objek pajak penghasilan itu apa? Ada 7 objek pajak penghasilan. Yang pertama ada dividen. Dividen itu hasil dari saham yang dimana pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan itu sebagai penghasilan nantinya. Jika misalnya dapat dividen maka dikenakan pajak. Yang kedua itu masih ada lagi yaitu laporan dari usaha kita. Dan juga ketiga itu ada keuntungan, ada peniadaan atau pengalihan harta, penjualan, terus juga keuntungan diperoleh perseroan, persekutuan, dan juga badan lain karena pengalihan harta atau likuidasi. Dan juga keempat itu ada bunga yang didapatkan dari premium atau disposal, dan juga yang kelima itu ada honorarium yaitu hadiah yang didapatkan dari undian penghargaan tertentu. Yang keenam itu juga ada dari gaji pekerjaan, tunjangan, tambahan penghasilan atau insentif, dana pensiun, dan juga imbalan berdasarkan pekerjaan kita. Dan juga ketujuh yaitu penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak tadi. Dan subjek pajak sendiri adalah orang pribadi, harta bisa muncul atau badan usaha bersifat tetap yang disebutkan tadi, yaitu sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak. Apakah di kalangan kalian ingin bertanya? Ini dari penjelasan kelompok kalian terkait pajak penghasilan apa yang dijelaskan pada penghasilan total setiap tahunnya dari kelompok ada tidak ada. Nah dari pajak penghasilan yang tadi saya sudah jelaskan itu termasuk dari tarif pajak dan tarif yang telah kenal progresif, BPP, itu termasuk di tarif pajak. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, setelah itu menjawab mengenai pertanyaan Anda. Jadi dapat saya katakan bahwa pajak yang kami lakukan dalam presentasi pada hari ini termasuk dalam paling progresif. Kenapa? Karena pendapatan dari paling progresif itu semakin lama semakin besar. Maka dari itu di soal tersebut dan juga tadi itu dijelaskan terlihat kalau misalnya pendapatan makin besar dan juga tarifnya. Saya tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya jadi mengulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 penyajian yang sangat luar biasa. Kemudian audiensnya juga aktif sekali rekannya. Jadi hari ini sangat luar biasa dan sudah siap. Mungkin bagi kemudian sangat tadi dari yang tadi sudah disajikan. Saya siswa merefleksikan tolong pada daerah untuk refleksi hari ini. Ya, boleh. Dari materi yang saya sampaikan sama bahwa hari ini oleh penghasilan itu digunakan pada wajib pajak berdasarkan tarif progresif, di mana semakin besar pendapatannya semakin besar juga tarif pajaknya. Nah, namun di sini kan ada PPKP untuk anak, jadi sebesar 4.500, tapi di sini mas penanganannya itu 3, jadi mau sebanyak apa penanganannya yang membuat PPKP-nya itu tetap 3. Terima kasih saudara. Kasih apa saudara? Jadi seberapa penanganannya? Meskipun anaknya banyak 11 tadi yang dari jumlah katanya yang punya 3 tadi yang itu cuma di kemudian untuk istri yang tidak bekerja PTKP-nya akan bisa 5. Kemudian wajib pajak berapa? 50. Ya, kemudian tarik jangan lupa dengan prosentasenya itu tidak boleh langsung. Biasanya ada beberapa bagian yang menyediakan itu langsung ke tarik yang ditentukan. Contoh misalkan hasilnya 500 juta, nah kalian langsung menggunakan yang berapa persen? 25%, gitu kan? Itu yang tidak dibolehkan. Nah kemudian bagaimana dikatakan bahwa pajak itu adalah penyumbang, salah satu penyumbang pendapatan pemerintah
itu kita sebagai wajib pajak itu diharapkan kesadarannya untuk apa? Untuk membayar pajak. Nanti kalian pada akhirnya juga akan menjadi wajib pajak yang harus membayar pajak. Ini maka kenapa kemudian sifatnya memaksa? Ya, jadi ada undang-undang yang mengatur bahwa memang ini harus kita bayar. Misalkan suatu kewajiban untuk kita bersama. Salah satunya manfaatnya bisa kalian ambil dengan apa? Literasi kita sekolah melalui Kemenkes itu juga dibiayai oleh APBN. Nah, hasilnya juga dari bayar pajak. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita bertemu di pertemuan lagi. Jangan lupa ada tugas mandiri. Ada tugas mandiri dari bulan untuk kalian untuk pertemuan yang akan datang, yaitu membawa bukti pembayaran pajak dari orang tuanya, bisa dalam bentuk pajak bunda bangunan ataupun PPKIan yang nanti akan kita analisa bersama setelah kalian bisa untuk ini akan kita kembali apakah itu sesuai dengan apa teori yang sudah kita terima hari ini dengan yang memang real dan nyata yang ada di rumah. Bisa pertemuan lagi menjawab ya. Oke, pertemuan lagi kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Hari ini kelompok 3, pertemuan lagi kelompok ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kalau pulang nanti langsung pulang. Siap Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca orasi bersama saya Ibu Suci Handayani, CGT Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 2 Bondowoso bersama Ibu Dwi Wulandari sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini gimana? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pura observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dari kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi pagi. Ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana perasaan Ibu pada saat diobservasi? Nah, pastinya tegang, nervous, bagaimanapun hari-hari ngajar, bertahun-tahun, 2 tahun udah ngajar. Tapi begitu ada yang menghubungi kelas untuk mengevaluasi, meskipun teman sejawat, teman main, tapi tetap tegang, nervous, merasa ini sempurna nggak ya? Nah itu terus. Tapi overall senang. Ada yang menilai untuk kita ya, untuk kebaikan kita bersama. Gitu Bian. Bisa disampaikan kembali Bu mengenai area pengembangan yang akan Ibu capai dari pembelajaran yang tadi? Ya, ada 2 ya Bu ya, yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuannya itu peserta didik, siswa dapat menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian dari keterampilannya, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis fungsi peran dan perhitungan pajak dalam pembangunan ekonomi. Berarti area pengembangannya ada 2 G dari pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan itu sudah dicapai? Sejauh yang kita capai sebenarnya sudah berjalan cukup baik ya, bukan dengan baik tapi sudah berjalan cukup baik, tetapi ya masih seperti sebelumnya, itu masih ada banyak kekurangan lah di sana sini, itu masih ada. Saya rasa Bu Yani juga tahu tadi itu kekurangannya di mana. Menurut Ibu itu kekurangannya itu seperti apa? Oke, kekurangannya itu masih dari berjalannya tadi kegiatan ya, masih ada beberapa, bukan beberapa aja ya, masih adalah hampir kemungkinan sekitar 30% siswa saya itu tadi masih belum optimal. Dalam artian apa? Jadi kayak masih belum optimal untuk ini dalam segi apa itu Bu? Konsentrasinya, kemudian keaktifannya itu masih ada beberapa yang
belum optimal. Nah, tadi kan Bu Yani jelas terlihat ya ketika presentasi, ketika diskusi kelompok masih ada yang itu ada yang ngelak-ngelakan dan sebagainya itu ya. Oke. Ya pasif ya. Iya, betul. Jadi hanya mengandalkan temannya. Seperti saya yang kan gitu ya, yang Twitter ini aktif, sudah terlihat pasti aktif, tapi ya ada beberapa yang gitu. Nah mungkin juga menjadi evaluasi bagi saya itu akhirnya gitu. Nah, dari kendala-kendala atau hambatan yang tadi mengenai murid yang ada yang belum aktif atau masih pasif, Ibu punya cara nggak kira-kira apa itu? Bagaimana caranya untuk menangani siswa yang tidak aktif? Ya, jadi melihat tadi kan ada beberapa siswa ya Bu ya, ada yang anak kinestetik, ada yang anak memang begitu konsentrasinya itu bisa terpadu dengan audio visual, ada yang cuma audio saja atau visual saja. Nah itu mungkin nanti kedepannya akan kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mungkin merasa satu tempat gitu ya. Nah kebetulan saya punya anak kinestetik juga demikian Bu, nggak bisa belajar dengan anak yang memang di dalam kelas, itu keluyuran terus. Nah kemungkinan itu menjadi evaluasi buat saya, bagaimana dia bisa menyenangkan belajar di dalam tapi menyenangkan untuk dia. Nah nanti mungkin akan saya kelompokkan yang sesuai tadi, gitulah kemungkinan gitu. Oke, berarti cara mengatasi kekurangannya tadi dengan mengelompokkan sesuai dengan daya belajar mereka. Kinestetik, audio visual maupun audio visual ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan akan segera direalisasikan, dan sehingga kegiatan pembelajaran Ibu lebih baik dan lebih baik. Insyaallah. Nah, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan akan direalisasikan perubahan tersebut? Ya, karena ini sudah akhir pembelajaran semester genap Bu Yani, jadi akan saya menjadi tindak lanjut saya nanti di ajaran baru tahun berikutnya, semester ganjil tahun berikutnya. Semoga ya. Tapi ya dengan catatan Bu Yani nggak bosan-bosan untuk sharing ya, karena CGP sudah pasti lebih ini dari saya, ilmunya tetap bisa disalurkan, dimanfaatkan ke kita. Baiklah, demikianlah perbincangan atau percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Lain kali kita akan melakukan evaluasi dan sharing lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak.